Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, tadi Bu Guru sudah share materi tentang SPLTV, tapi bagian penerapan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini karena hari ini adalah pertemuan matematika wajib terakhir, jadi Ibu Guru sengaja buru materi, sehingga pada kesempatan ini kita lanjut bahas materi di bab 4, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Oke, ini sepertinya macet. Sabar ya. Oke, sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Jadi pada bab ini sebenarnya ada 4 subbab. Cuma Bu Guru kasih yang inti-inti saja yang memungkinkan kalian bisa paham sendiri di rumah dengan melalui video ini. Jadi yang pertama, subbab pertama yaitu tentang sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel atau disingkat dengan SPLKDV. Jadi setiap kata ini huruf di depannya itu mewakili, jadi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi kalau yang subbab pertama itu adalah materi tentang sistem persamaan, berarti tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan, dan di dalamnya terdapat dua persamaan, yaitu persamaan linear dan persamaan kuadrat. Ya, jadi kalau persamaan linear itu persamaan yang mana hanya terdapat satu variabel X dan dia berpangkat 1. Jadi ya seperti yang sebelum-sebelumnya, misalnya 2x tambah y sama dengan 5. Nah, itu namanya persamaan linear. Kalau persamaan kuadrat, jelas karena ada kata kuadrat di sini berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Gitu. Lanjut yang subbab kedua yaitu sistem persamaan kuadrat dua variabel. Nah, kalau yang ini dua-duanya adalah persamaan kuadrat. Kalau yang tadi linear dan kuadrat, kalau sekarang cukup kuadrat saja, tapi nanti persamaannya ada 2. Lanjut yang ketiga yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi yang ini sama seperti yang di atas, cuma perbedaannya yang ini pertidaksamaan atau disingkat dengan SPT-LKDV. Oke, sebenarnya ada lagi satu yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Cuma Bu Guru rasa materinya sudah terlalu jauh nanti. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu persamaan linear dan apa itu persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel. Ya, variabelnya apa di sini? X dan Y. Jadi ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY tambah sama dengan C. Jadi variabelnya hanya ada dua, yaitu X dan Y, di mana A itu adalah koefisien variabel X, B adalah koefisien variabel Y, dan C adalah konstantanya atau bilangan tanpa variabel. Jadi A, B, dengan C ini adalah bilangan konstan. Bilangan real. Mencangkup atau elemen dari bilangan real. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B. Begitu. Sementara kalau persamaan kuadrat itu adalah persamaan kuadrat dua variabel adalah persamaan kuadrat yang terdiri dari atas dua variabel, tapi di sini ada kata kuadrat. Kuadrat itu artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi di sini sebenarnya ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Tapi perbedaannya kalau yang di sini nggak ada kuadratnya, yang ini ada kuadrat. Tapi ada satu juga yang tidak kuadrat. Jadi pangkat tertingginya 2. Satu juga boleh, di dalamnya ada satu juga apa-apa. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, yang ini adalah bentuk umum dari persamaan linear. Oke, lalu perbedaan lainnya dari bentuk grafik. Kita bisa lihat dari bentuk grafiknya. Kalau misalnya kalian install aplikasi pembuat atau pembuat grafik, aplikasi grafik, atau yang Bu Guru sarankan sih GeoGebra namanya. Kalian bisa install di Play Store atau menggunakan PC juga boleh, atau menggunakan laptop. Nah, itu kalau kalian masukin ini, persamaan ini, misalnya persamaan apapun lah. Kalau di sini persamaannya adalah, contohnya adalah Y sama dengan 2X kurang 6. Ini kalau kalian masukkan dalam aplikasinya, lalu kalian enter, maka langsung keluar grafiknya seperti ini.
Nah, ini adalah bentuk grafik persamaan linear. Jadi bentuknya berupa garis lurus, entah dia miring ke kanan, miring ke kiri, apakah dia turun atau naik. Nah, itu tergantung gradien. Kalian sudah belajar di SMP ya, tentang persamaan garis lurus. Jadi, kalau persamaan linear itu bentuk grafiknya adalah garis lurus. Sementara untuk persamaan kuadrat itu bentuk grafiknya bukan garis lurus, tetapi bentuknya parabola atau melengkung seperti ini. Dan posisinya itu bisa kemungkinan ada dua. Bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Yang ini terbuka ke bawah namanya. Mana kursor? Ya, ini namanya terbuka ke bawah. Persamaan kuadrat grafiknya akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya ini kurang dari 0. Artinya jika nilai A-nya ini negatif, berarti pasti gambar grafiknya itu parabolanya selalu terbuka ke bawah, akan terbuka ke bawah. Jika nilai A-nya positif atau bilangannya lebih dari 0, maka grafik parabolanya selalu akan terbuka ke atas, bentuknya seperti U. Ini kalian bisa uji sendiri menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian mau ganti di sini angkanya berapa saja terserah. Misalnya sini 8, sini 6, sini 5 juga boleh, terserah. Lalu kalian enter, nanti akan muncul grafik. Oke. Kalau seandainya kita tetap muka dan pembelajaran seperti biasa, guru akan ajarkan itu. Banyak aplikasi matematika yang unik-unik, bagus-bagus. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk pada subbab pertama, yaitu sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel dalam kedua persamaan saling terkait. Jadi, di sini poin pentingnya adalah jika ada soal lalu di dalamnya ada bentuk persamaan linear dua variabel dan ada bentuk persamaan kuadrat dua variabel, maka soal tersebut tergolong dalam soal sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bentuk linearnya, ada juga bentuk kuadratnya. Ya, lanjut. Kalau soalnya seperti ini, kemungkinan penyelesaiannya, banyaknya penyelesaian itu sebenarnya ada 3. Yang pertama punya 2 penyelesaian, yang kedua adalah dia punya 1 atau tidak sama sekali. Jadi ini kemungkinan himpunan penyelesaiannya tuh ada 3. Yang pertama punya 2, yang kedua punya 1, yang ketiga tidak punya. Nah, cara mendeteksinya itu dengan mencari nilai diskriminan atau nilai D. Jadi nilai D ini kita peroleh dari, ini rumusnya ya, B kuadrat kurang 4AC. Nah, jika hasil dari rumus ini nilainya lebih dari 0 atau nilainya positif, maka sudah pasti SPLKDV-nya itu memiliki 2 penyelesaian. Jika nilai D-nya atau diskriminannya ini sama dengan 0, berarti dia kemungkinan punya 1 penyelesaian. Dan jika nilai D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki penyelesaian sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di grafik sini. Tadi Bu Guru bilang bahwa grafik kuadrat kalau dia A-nya positif dia terbuka ke atas, kalau dia negatif dia terbuka ke bawah. Jadi di sini Bu Guru tampilkan tabel di mana di sini ada dua baris ya. Baris pertama ini adalah grafik kuadrat jika A-nya lebih dari 0, berarti yang terbuka ke atas semua. Oke. Yang kedua ini grafik atau persamaan kuadrat jika A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah kan. Nah, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, tadi guru bilang berarti mempunyai 2 penyelesaian. Nah, kondisi atau gambar SPLKDV, gambar grafik SPLKDV, jika dia punya nilai D-nya lebih besar dari 0, berarti kemungkinan seperti ini. Jadi titik potongnya ada 2, sehingga titik potongnya ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau SPLKDV itu himpunan penyelesaian ada berupa titik. Dia berupa titik. Kalau persamaan itu berupa titik, tapi kalau pertidaksamaan itu berupa daerah arsiran. Ya, kalian sudah pelajari di bab 1. Kalau persamaan nilai mutlak itu hasilnya berupa bilangan bulat kan. Oke, berapa koma berapa gitu. Kalau pertidaksamaan kan harus digambar, harus diarsir dulu baru dapat daerah penyelesaiannya. Begini, ini pun sama.
Jadi kalau persamaan linear dua variabel dan kuadrat dua variabel itu himpunan penyelesaiannya berupa titik. Jadi seperti ini. Kalau punya dua penyelesaian berarti titiknya ada dua. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti dia cuma punya satu, berarti dia bersinggungan seperti ini. Tapi kalau dia kurang dari 0, berarti kemungkinan gambar grafiknya yang parabola terpisah dengan yang linear. Yang kuadrat terpisah dengan yang linear. Jadi kondisinya bisa jadi ada tiga, berpotongan, bersinggungan, atau tidak memotong maupun tidak menyinggung. Jadi kalau menyinggung itu maksudnya dia hanya memotong di satu titik, itu namanya menyinggung. Oke, lanjut. Kondisi kedua itu jika grafiknya terbalik, grafik A-nya kurang dari 0, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Maka itu mungkin ada tiga kondisi juga tergantung nilai D-nya. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti titik potongnya ada dua. Maka kedua grafik ini saling memotong. Jika nilai D-nya sama dengan 0, bisa jadi gambarnya itu, gambar grafiknya berupa bentuknya seperti ini. Jadi garis lurus atau grafik linearnya itu menyinggung atau memotong tepat di satu titik pada grafik kuadratnya, persamaan kuadrat. Lalu berikutnya jika kondisinya D-nya kurang dari 0, itu artinya tidak memiliki penyelesaian, berarti grafik linearnya tidak memotong maupun tidak menyinggung dari persamaan kuadrat gitu. Oke ya, kita lanjut langsung ke contoh soal. Jadi contoh soalnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLKDV berikut. Jadi ini contohnya, di mana persamaan pertama yang ini merupakan persamaan linear dan yang kedua ini persamaan kuadrat. Jelas ya, kalau persamaan linear itu pangkatnya 1, kalau yang ini pangkatnya 2, pangkat tertingginya, walaupun ada juga yang berpangkat 1. Oke, cara mengerjakannya adalah yang pertama, ubah dulu kedua persamaan ini menjadi bentuk Y sama dengan. Kebetulan dua-duanya sudah menjadi bentuknya Y sama dengan. Ya, Y sama dengan 2X tambah 5, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 3. Kebetulan sudah Y sama dengan. Jadi ubah dulu menjadi Y sama dengan. Setelah itu kita asumsikan bahwa nilai Y yang ini akan sama dengan nilai Y yang ini. Sehingga Bu Guru tuliskan Y sama dengan Y. Y yang pertama ini adalah Y milik persamaan linear. Dan Y kedua adalah Y miliknya persamaan kuadrat. Kebalik. Jadi Bu Guru sengaja yang ini di depan dulu karena yang kuadrat di depan dulu. Karena ini yang pangkat tertinggi. Supaya nanti kalau dikurang hasilnya tidak negatif gitu. Semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalnya X kuadratnya di sini nih. Ini kalau Bu Guru pindahkan ke kiri kan jadinya negatif karena ini positif. Gitu. Jadi Bu Guru sengaja pindahkan ke kiri. Sebenarnya sama saja mau dibolak-balik pun tidak masalah. Yang penting kalian nggak bingung. Ini tujuannya supaya nggak bingung saja. Jadi X kuadrat tambah 3X tambah 3 ini sengaja Bu Guru pindahkan atau tuliskan di sebelah kiri karena Y yang ini miliknya persamaan kuadrat. Lalu yang 2X tambah 5 ini Bu Guru letakkan di kanan. Ya. Oke. Paham ya? Lanjut. Setelah itu semua yang ada di kanan pindahkan ke kiri. Jadi X kuadrat yang ini karena sudah di kiri tetap, 3X-nya tetap. Nah, ini kan positif 2X. Pindah ruas jadi negatif 2X. Terus tambah 3, 5 pindah ruas jadi min 5. Maka hasilnya menjadi X kuadrat tambah 3X kurang 2X. 3 kurang 2 kan 1 ya. 1 variabelnya mengikuti berarti 1X atau X. 3 kurang 5 hasilnya min 2 sama dengan 0. Maka sampai di sini jangan lupa kita faktorkan. Sampai sini kita faktorkan. Ingat pemfaktoran bentuk kuadrat ya, itu perhatikan nilai A-nya. Jika nilai A-nya lebih besar dari 1, maka jangan lupa nanti dibagi dengan bilangan itu. Tapi kebetulan di sini dia bukan lebih dari 1, melainkan 1. Jadi langsung saja cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya min 2, tapi kalau dijumlah hasilnya plus 1. Kurang ya, kalau dikali hasilnya min 2, jadi yang min 2 itu merupakan hasil kali, yang di belakangnya adalah hasil kali.
Lalu yang di tengah ini adalah hasil jumlah. Sorry. Salah. Nah, ini adalah hasil jumlah. Kira-kira berapa dan berapa? Kalau dikali hasilnya min 2, dijumlah hasilnya 1. Nah, bilangannya adalah plus 2 dan min 1. Karena 2 tambah min 1 hasilnya 1. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Nah, di sini butuh ketepatan kalian mencari angka ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita pisahkan atau kita cari pembuat nolnya. Berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 turun plus 2 pindah ruas jadi min 2. 0 kurang 2 hasilnya min 2. X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 min 1 pindah ruas jadi plus 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi di sini kita dapatkan dua nilai X, yaitu min 2 dan plus 1. Nah, setelah itu kita cari pasangan nilainya dengan cara mensubstitusi X yang kita sudah peroleh tadi, yaitu min 2 dan 1 ini, ke salah satu persamaan, entah persamaan yang linier kah atau yang kuadrat, terserah. Tapi Bu Guru sarankan pakai yang persamaan linier. Hasilnya sama saja sebenarnya. Cuma mendingan pakai yang linier, alasannya karena kalau yang pakai linier itu lebih mudah. Karena tidak ada yang kuadrat, tidak ada kuadrat-kuadratnya. Jadi langsung. Oke, kita coba yang X sama dengan min 2. Jadi kita gantikan persamaan 1 X-nya dengan 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah 5. Maka 2 kali min 2 ya toh, tambah 5. 2 kali min 2 hasilnya min 4, tambah 5 hasilnya 1. Lanjut, jika X-nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2X tambah 5. Maka 2 kali 1 tambah 5. 2 kali 1, 2 tambah 5, 7. Jadi kita peroleh hasilnya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2 ini, min 2 yang kita dapat ini kita pasangkan dengan hasil nilai Y-nya min 2,1 dan 1,7. Nah gitu. Jadi nggak boleh terbalik, nggak boleh min 2,7 terus 1,1 nggak boleh. Jadi harus dengan pasangannya. Min 2,1 dan 1,7. Begitu. Nah, lalu apa itu kegunaan diskriminan? Jadi kalau diskriminan itu, ini kita coba lakukan uji diskriminan ya. Nah, yang akan kita uji itu bukan dari sini atau bukan dari sini, tapi dari sini nih. Dari ini. Dari persamaan kuadrat setelah sudah kita sederhanakan dengan persamaan linier. Jadi kita peroleh X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Ini kan. Kita dapat nilai A-nya yaitu 1. Nilai A itu yang ini di depan. Nilai B-nya 1 juga. Nilai C-nya adalah min 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus apa nih tadi? Diskriminan, bukan determinan ya. Kalau determinan itu yang kemarin. Kalau determinan itu yang kemarin. Tapi kalau yang ini diskriminan namanya. Jadi langsung kita masukkan tadi nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ini. Jadi B-nya yaitu 1, maka karena B kuadrat berarti 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 2 karena A-nya 1 dan C-nya adalah min 2. Lalu kita selesaikan 1 kuadrat kan hasilnya 1 ya. Lalu kurang, ini kan min 4. Min 4 kali 1 kali min 2 hasilnya plus 8. 1 tambah 8 hasilnya adalah 9. Nah, di mana D kita dapat 9 dan 9 itu lebih dari 0. Jadi kita peroleh nilai D-nya lebih dari 0. Kesimpulannya seperti tadi. Ya, jika D-nya lebih dari 0 berarti dia memiliki dua penyelesaian. Bagaimana maksudnya dua penyelesaian? Nah, ini dua penyelesaian ini yaitu titiknya adalah min 2,1 dan 1,7. Dan jika persamaan ini, kedua persamaan ini kita gambarkan atau kita buatkan grafik, nanti bentuknya jadinya seperti ini kurang lebih. Karena di sini mana tadi? Sorry ya, karena di sini A-nya mana? Ini kan A-nya lebih dari 0. Atau dengan kata lain A-nya 1. Berarti sudah pasti bentuk grafik persamaan kuadrat ini terbuka ke atas. Terus nilai D-nya ini lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dia berpotongan di dua titik. Nah, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini, di mana kedua titik ini adalah titiknya adalah min 2,1 dan 1,7. Jadi begitu maksudnya. Oke ya. Ya, Bu Guru harap kalian mengerti dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lewat
subgrup. Kita lanjut di subbab kedua, yaitu sistem persamaan kuadrat dua variabel. Ya, sistem persamaan kuadrat dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel dalam persamaan-persamaan tersebut saling terkait. Jadi kalau yang tadi ada persamaan linear dan kuadratnya, tapi kalau ini dua-duanya kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau seperti ini bentuknya berarti gambarnya bukan hanya parabolanya satu, garis lurusnya satu, tapi dua-duanya berbentuknya parabola. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi, untuk menyelesaikan kemungkinan banyaknya penyelesaian itu kita tidak dapat tentukan dengan menggunakan rumus diskriminan, ya. Kita hanya bisa tentukan melalui gambar grafik. Jadi harus digambar dulu baru bisa tahu. Gitu. Kalau yang tadi kita tidak usah gambar nggak apa-apa, yang penting tahu diskriminan, nilai diskriminannya, ya. Tapi kalau yang ini kita harus gambar dulu baru bisa tahu. Ya, jadi gini, jadi posisinya bisa jadi dua persamaan kuadrat ini bentuknya dia saling berpotongan seperti ini di dua titik. Nah, berarti SPKDV-nya yang bentuknya seperti ini mempunyai dua penyelesaian. Kalau yang seperti ini berarti dia punya satu penyelesaian, titik potongnya di sini. Nah, gitu. Kalau yang ini pun dia hanya punya satu penyelesaian, di mana saling bersinggungan seperti ini. Kalau yang ini tidak punya penyelesaian karena kedua parabolanya atau kedua grafiknya tidak berpotongan atau tidak menyinggung sama sekali. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, langsung ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian SPKDV berikut. Jadi di sini sudah ada soalnya. Yang pertama persamaannya adalah Y sama dengan 2x kuadrat tambah X tambah 4. Persamaan keduanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 2. Oke, sama seperti tadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. Tapi kebetulan di sini kedua-duanya sudah menjadi bentuk Y sama dengan. Ya, sehingga ya langsung dikerjakan. Jadi kita misalkan Y yang ini adalah Y persamaan pertama. Buku ambil yang ini karena di depannya ada 2. Kalau bisa yang pangkat tertinggi atau yang koefisiennya terbesar itu yang letakkan di pertama, yang di kiri. Yang kedua, yang di kanan yaitu ambil yang persamaan yang ini. X kuadrat kurang 4X kurang 2. Lanjut, setelah itu pindahkan lagi ruas kanan ke kiri semua. Jadi yang di kiri tetap nilainya 2x kuadrat. Nah, ini kan x kuadrat nih, pindah ruas jadi min x kuadrat. Ini plus x turun, ini min 4x pindah ruas jadi plus 4x, plus 4 tetap, min 2 jadi plus 2, lalu sama dengan 0. Kita selesaikan 2x kuadrat kurang x kuadrat hasilnya x kuadrat, x tambah 4x hasilnya 5x, 4 tambah 2 hasilnya 6, lalu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 6. Ya, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya 5. Bilangannya itu berapa dengan berapa? Nah, bilangannya adalah 3 dan 2. Karena 3 kali 2 hasilnya 6, lalu 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita cari pembuat nolnya seperti tadi. Jadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 turun, plus 3 pindah ruas jadi min 3, berarti X sama dengan min 3. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 kurang 2. 0 kurang 2 hasilnya min 2. Setelah itu kita sudah dapatkan nilai X-nya 2, yaitu min 3 dengan min 2. Ini kita masukkan atau substitusikan ke salah satu persamaan. Entah mau persamaan pertama atau kedua. Bu Guru sarankan yang bilangannya kecil-kecil. Jadi Bu Guru ambil yang kedua. Jadi X kuadrat kurang 4X kurang 2. Kita masukkan X-nya sama dengan min 2 dulu. Ini sebenarnya nggak apa-apa ini dulu sih. Cuma tadi malam Bu Guru ketiknya ini min 2 dulu. Jadi min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2 dikurang 2. Min 2 kuadrat hasilnya 4. Min 4 kali min 2 hasilnya plus 8, dikurang 2. 4 tambah 8 hasilnya 12. Kita kurang 2 hasilnya 10.
Jadi ketika X-nya min 2, berarti Y-nya 10. Lanjut. Untuk X sama dengan min 3, berarti Y sama dengan di persamaan yang sama ya, yang ini. Jadi X kuadrat kurang 4X kurang 2. Kita ganti X-nya dengan min 3. Jadi min 3 kuadrat kurang 4 kali min 3 kurang 2. Tah? Ya, kita ganti X-nya dengan min 3, berarti min 3 kuadrat hasilnya 9. Min 4 kali min 3, min kali min, ya, plus, berarti 4 kali 3, 12. Kita kurang dengan 2. 9 tambah 12 hasilnya 21. 21 kurang 2 hasilnya 19. Jadi di sini kita juga peroleh dua penyelesaian, yaitu min 2,10 dari mana? Dari sini min 2,10 dan min 3,19. Ya, kalau memang kalian tidak percaya, bisa gunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan bentuk grafiknya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke subbab terakhir, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi bentuk seperti ini maksudnya adalah sistem pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut saling terkait. Jadi bentuk umumnya seperti ini, sama seperti yang persamaan tadi, cuma perbedaannya cuma di tanda saja. Ini bisa jadi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, tergantung soalnya. Nah, himpunan penyelesaiannya itu bukan berupa titik seperti yang tadi, berapa koma berapa, bukan. Tapi himpunan penyelesaiannya berupa daerah arsiran. Jadi himpunan penyelesaian bukan berupa titik, tapi berupa daerah arsiran. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau yang ini sih mau tidak mau harus digambar. Ya, himpunan penyelesaiannya harus digambar. Jadi harus digambar dulu grafiknya seperti apa, baru tentukan daerah arsirannya. Dan kebetulan di sini kalau digambar contoh ini gambarnya adalah seperti ini dan arsirannya di tengah. Gitu. Percuma kalau gambarnya benar tapi arsirannya salah. Kadang ada yang buat gambar grafiknya benar seperti ini, tapi arsirannya di sini misal, atau arsirannya di bawah, di samping sini. Gitu. Bu Guru harap untuk subbab yang ini kalian perhatikan baik-baik. Kita lanjut ke contoh soal langsung. Jadi di sini misalkan contoh soal SPT LKDV, kita tentukan daerah penyelesaiannya dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Dan pertidaksamaan linearnya adalah 2X tambah 3Y kurang 12. Kurang dari 12. Oke, jadi kita pisahin satu-satu. Pertama kita cari yang persamaan linearnya dulu. Cara gambarnya seperti apa? Ini Bu Guru ajarin dengan metode yang manual ya. Jadi kita gambar manual, kita cari dulu titik potongnya masing-masing, baru kita gambar. Tapi kalau kalian mau pakai aplikasi juga boleh. Cuma nanti kalau ada PR, Bu Guru harap kerjanya pakai cara seperti ini. Nggak pakai aplikasi, karena nanti kalau ujian nggak pakai aplikasi. Oke, lanjut. Yang pertama kita gambar dulu yang persamaan linear, karena gampang, berupa garis lurus saja. Itu caranya adalah, yang pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi kalau di gambar ini kan persamaan linearnya yang ini. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu berarti 6. Nah, kalau soalnya seperti ini, kira-kira titik potong terhadap sumbu X-nya bagaimana? Jadi kalau mau cari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita substitusi sebagai 0. Jadi kita hilangkan Y-nya. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita misalkan dulu menjadi sama dengan dulu ya. Jadi 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Karena Y-nya kita ganti 0. Berarti 3 kali 0, 0. Berarti 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Wah, kebetulan sekali. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Dari mana? 6-nya X-nya, Y-nya 0. Gitu. Lanjut, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya kita buat menjadi 0. Ini terbalik. Kalau X berarti Y-nya 0. Kalau Y berarti X-nya 0. Oke, karena X-nya 0 berarti kita ganti
X-nya di persamaan linear, pertidaksamaan linearnya dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 tambah 3Y sama dengan 12. Berarti 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 bagi 3, hasilnya 4. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,4. Dari mana? Dari X-nya 0, Y-nya 4. Jangan sampai terbalik. Oke, setelah kita dapat titik potong X dan Y, lanjut ke persamaan kuadrat. Menentukan untuk persamaan kuadrat tadi kan bentuknya parabola ya. Parabola itu kan bentuknya kayak U. Kalau misalnya nih sumbu X nih, sumbu Y nih, sumbu X. Kalau misalnya grafiknya begini, ini grafik parabolanya. Nah, hal-hal yang harus kita cari itu adalah yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Di sini titik potongnya terhadap sumbu X ada 2 ya. Kan bentuknya begitu. Terus titik potong terhadap sumbu Y di sini dan juga titik puncaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi akan kita cari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak. Kalau persamaan linear kan bentuknya begini saja. Ini misalnya sumbu X, ini sumbu Y. Coba begini aja nih. Ya, hanya di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Seperti ini. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau yang ini kita cari 3 komponen. Yang pertama kita cari titik puncaknya dulu. Oke, titik puncaknya cara mencarinya adalah kita cari nilai absis atau nilai X-nya dulu. Titik itu kan X, Y ya. Kita cari titik X-nya berapa, Y-nya berapa. Cara mencari X itu caranya adalah kita gunakan rumus min B per 2A. Min B. B-nya dari mana? Dari sini, 6. Jadi ini A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Jadi B-nya 6, berarti min 6 per 2A. A-nya kan 1, jadi 2 kali 1, 2. Jadi tersisa min 6 bagi 2. Min 6 bagi 2, 6 bagi 2 kan 3. Minnya taruh di depan. Jadi titik absisnya atau X-nya adalah min 3. Kita lanjut ke titik ordinat atau titik Y-nya. Berarti kita cukup substitusi X sama dengan min 3 ini ke sini persamaannya. Berarti Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Gantilah X-nya dengan min 3. Jadi min 3 kuadrat tambah 6 kali min 3 tambah 8. Min 3 kuadrat hasilnya positif 9. 6 kali min 3 hasilnya min 18. Dan ditambah dengan 8. 9 kurang 18 itu hasilnya min 9. Lalu kita tambah dengan 8. Hasilnya adalah min 1. Sehingga kita peroleh titik puncaknya adalah min 3, min 1. Ingat X-nya dulu baru koma Y. Itu titik puncaknya. Belum kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ke sumbu X dulu. Karena tadi Bu sudah bilang kalau cari titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Ingat ya, kalau ingin kita soroti persamaan kuadrat berarti yang kita pakai persamaan kuadratnya. Oke, yang ini. Berarti Y-nya kita ganti 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Berarti 0 sama dengan, ini kita faktorkan, cari dua bilangan, kalau dikali 8 dijumlah 6. Oke, cari dua bilangan dikali 8, ini kali, lalu dijumlah hasilnya 6. Bilangannya berapa dengan berapa? Dan bilangannya adalah 4 dan 2. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8, 4 tambah 2 hasilnya 6. Maka kita tuliskan buka kurung X tambah 4 kali X tambah 2. Setelah itu kita cari pembuat nolnya lagi seperti tadi, berarti X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, 4 pindah ruas jadi min 4, 0 kurang 4 hasilnya min 4. Terus lanjut, X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, plus 2 pindah ruas jadi min 2, 0 kurang 2 hasilnya min 2. Maka kita peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2 titik, yaitu min 4,0 dan min 2,0. Min 4 dari X-nya ini, 0-nya dari sini, dan min 2 dari sini, dan 0-nya dari sini juga. Oke, jelas ya, karena persamaan kuadrat itu grafiknya seperti ini, dia memotong sumbu X di 2 titik.
di sini. Dan kebetulan di soal ini dua titiknya adalah min 4,0 dan min 2,0. Lanjut. Setelah kita cari titik puncaknya, titik potong terhadap sumbu X, berarti yang terakhir titik potong terhadap sumbu Y. Nah, cara carinya berarti kita substitusi X-nya dengan 0. Maka 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 8. Gitu kan? 0 kuadrat 0, 6 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0 ditambah 8, 8. Berarti Y sama dengan 8. Maka kita dapat titik potong terhadap sumbu Y adalah X, Y berarti 0,8. Setelah itu, kita gambarkan semua grafiknya. Yang pertama, yang linear dulu. Tadi titik potongnya 6, X-nya 6, Y-nya 4 kan? Berarti kalian buat titik X-nya 6. Jadi buat dulu X-nya 6, toh. Lalu Y-nya 4. Ini dengan ini. Terus tinggal tarik garis. Pakai penggaris ya supaya dia lurus. Pokoknya buat garis yang menyentuh 6 dengan 4. Nah, nanti otomatis akan seperti ini. Gitu. Lanjut untuk yang persamaan kuadrat. Yang pertama kita tentukan titik puncaknya. Tadi kita dapat min 3, min 1. Nah, min 3 kan di sini. Ini min 3 untuk X. Toh. Oke. Min 3 untuk X yang ini. Nah, ini di sini. Lalu Y-nya adalah ini. Nah, di sini Y-nya min 1. Jadi ini adalah titik puncaknya. Titik puncak grafiknya. Ini ceritanya belum ada ini. Yang ini ceritanya belum ada. Kita sudah dapat titik puncak, lalu titik potong terhadap sumbu X. Berarti di X-nya min 4 dan min 2. Min 4-nya di sini. Lalu min 2-nya di sini. Di X ya. Nah, setelah itu tinggal di sumbu Y. Oh, sorry, ini Y ya. Ini Y. Berarti buatlah titik di sumbu Y di titik 8. Berarti yang ini. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan dengan garis melengkung atau berupa parabola. Dan ternyata parabolanya adalah, iya Pak? Iya. Lagi video. Nah, berarti gambarnya adalah terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas seperti ini. Dan dia memotong ke 1, 2, 3, 4 titik tersebut. Maka kita bisa lihat gambar grafiknya jadi seperti ini. Oke, setelah kita gambar grafiknya, tinggal satu langkah lagi yaitu membuat daerah arsiran. Kita buat daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya dengan menguji titik 0,0. Kalian boleh uji dengan titik apapun, cuma Bu Guru sarankan 0,0 karena ingat 0 itu gampang dihitung. Jadi kita pilih 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kita uji di grafik yang linear dulu, grafik yang garis lurus dulu. Dengan substitusikan X-nya 0 dan Y-nya juga dengan 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan X kuadrat. Berarti 0 kuadrat tambah 6 kali 0 ditambah 8. Berarti 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat 0 tambah 6 kali 0, 0 tambah 8. 0 tambah 0, 0 ditambah 8 hasilnya 8 juga. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk akhirnya adalah 0 lebih besar dari 8. Benar atau salah? Apakah 0 itu nilainya lebih besar dari 8? Salah ya. Ya, karena salah berarti grafik garis lurus ini atau grafik linear ini kebalik ya. Sorry. Grafik yang ini ya. Yang kuadrat ini yang yang kuadrat ini kan salah, berarti dia ke dalam. Ini dia ke dalam. Terus kalau yang ini dia ke luar. Jadi nanti gambar grafiknya begini. Bu Guru coba ini dulu ya. Keluarin dulu. Bu Guru ralat kembali. Jadi
kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaian, di sini kita melakukan uji titik, yaitu titiknya adalah 0,0. Kenapa guru ambil 0,0? Karena dalam perhitungan lebih mudah jika yang akan kita uji adalah bilangannya 0. Jadi di sini kalau yang tadi itu terbalik, ternyata guru ketiknya salah. Yang ini guru taruh atas, yang ini terbawah. Padahal sini titelnya di sini adalah judulnya grafik linear, tapi guru taruhnya kuadrat. Oke, jadi yang kalau linear kita substitusikan X dan Y dengan 0, tapi pada persamaan linear. Jadi tadi kan persamaan linearnya 2X tambah 3Y kurang dari 12, atau sesuai contoh tadi. Jadi kita gantikan X dengan Y-nya dengan 0, jadi 2 kali 0 tambah 3 kali 0, berarti 0 tambah 0, 0. Dan dia nilainya kurang dari 12, apakah benar 0 kurang dari 12 nilainya? Ya, ternyata benar ya, berarti daerah atau gambar grafik fungsi linearnya yang lurus ini itu mendekati titik 0,0, karena di sini benar. Kalau dia salah berarti harus menjauhi. Ingat di sini benar dan titik 0,0-nya kan di sini posisinya. Jadi harus arah gerak grafik lurus ini adalah mendekati 0,0, berarti dia ke bawah. Tapi kalau misalnya di sini salah nih, berarti arahnya ke atas karena dia menjauhi titik 0,0 gitu. Lalu yang kedua, grafik kuadrat. Nah, grafik kuadrat ini kan cuma ada dua area. Kuadrat kan gini ya bentuknya. Areanya cuma ada dua, yaitu di dalam parabolanya dan di luar. Nah, posisinya titik 0,0 itu kan ada di luar grafik itu, parabola tersebut. Jadi kita masukin dulu nilai 0,0 ini, Y dengan X-nya 0 dengan 0. Jadi 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 8. 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0 ditambah 8 lagi 8. Jadi 0 lebih besar sama dengan 8. Apakah benar 0 nilainya lebih besar dari 8? Salah ya, karena 8 itu positif, dan jelas bilangan positif itu harus lebih besar daripada 0. Jadi karena di sini pernyataannya salah, maka karena titik 0,0-nya di sini, jadi daerah arsirannya atau pergerakan grafiknya itu dia menutup. Jadi dia ke arsirannya harus di dalam parabolanya. Nah, di sini akan terjadi dua pergerakan grafik. Yang pertama grafik linearnya ke bawah, terus yang grafik parabolanya ke dalam. Dia punya arsirannya di dalam. Nah, kira-kira daerah mana yang mewakili dua pergerakan grafik tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah daerah ini, daerah sini, atas sini? Nah, daerahnya itu adalah yang ini, yang sudah Ibu Guru arsir. Jadi daerah ini. Di mana daerah yang sudah Bu Guru hitamkan ini adalah daerah yang dilewati garis lurus juga. Dan daerah ini juga adalah daerah yang berada di dalam parabola. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya yang kalian arsir salah, yaitu arsirannya kalian buat yang di sini. Ini jawabannya salah. Alasannya apa? Kalau daerah ini yang kalian arsir, daerah ini tidak dilalui oleh grafik garis lurusnya. Jadi salah. Jadi yang gini intinya. Daerah yang diarsir adalah daerah yang dilalui oleh dua grafik tersebut. Gitu aja. Jadi kalau daerah sini yang kalian arsir, ini salah. Alasannya apa? Karena grafik garis lurusnya tidak melalui daerah ini. Apalagi daerah ini, daerah ini, daerah ini, dan daerah ini juga salah. Jadi arsirannya adalah yang ini. Jadi seperti itu. Oke ya. Ya, jadi materinya sampai di sini. Ini adalah contoh terakhir dari bab 4. Jadi nanti berikutnya Bu Guru kasih tugas. Jadi kalian nanti bisa kalian kerjakan di buku tugas dan bersamaan dengan tugas di bab 3 tentang soal cerita yang tadi sudah Bu Guru share. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke, ini sebenarnya tugasnya cuma yang nomor 3 masih belum Bu Guru buat. Oke, nanti Bu Guru share dalam grup. Jadi sekian dan terima kasih. Jadi sekian dulu. Apabila terdapat salah kata, Bu Guru mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup matematika wajib kelas masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.